Gimana sayang, kamu suka? Ini rumah kamu sekarang, rumah kita. Ya Allah, gede banget mas. Aku kayak nggak percaya bisa punya rumah sebagus ini. Nih buat kamu, anggap aja kenang-kenangan di hari pertama kita jadi suami istri. Mas, ini mahal banget. Aku nggak pantas dapat ini. Kamu pantas dapet ini sayang, kamu udah banyak ngerasain susah. Sekarang waktunya kamu ngerasain hidup enak. Aku nggak tahu harus bilang apa. Rasanya kayak mimpi. Dulu aku cuma bisa lihat rumah begini di TV. Sekarang kamu nggak perlu mimpi lagi. Kamu nggak capek apa mas? Kerja terus tapi hasilnya segini-gini aja. Tiap hari makan nasi bungkus. Kipas rusak aja nggak bisa gimana-gimana. Dari tadi aku kegerahan tahu. Capek sih, tapi mau gimana lagi sayang, namanya juga hidup. Rezeki tiap orang beda-beda. Yang penting kita masih bisa makan bareng. Kamu tuh selalu ngomong gitu. Tapi aku capek mas. Lihat teman-teman aku udah pada punya rumah, punya mobil. Aku masih aja tinggal di rumah kayak gubuk ini. Apa kita bakal begini terus? Aku juga pengen hidup enak sayang, tapi semua butuh waktu. Kita nggak bisa maksain nasib ini. Lagian yang penting kita masih sayang satu sama lain kan. Kadang aku mikir, ternyata cinta aja nggak cukup. Perut nggak bisa kenyang cuma karena cinta. Kamu ngomong gitu karena lagi capek. Aku ngerti, tapi jangan sampai pikiranmu kemana-mana. Aku janji pelan-pelan kita bisa bakal keluar dari kesulitan ini. Aku udah nggak tahu harus sabar sampai kapan. Udah jangan sedih kayak gitu. Doain aja biar aku dapat rezeki lebih. Setelah ini biar kamu nggak menderita kayak sekarang. Udah yuk, kita makan malam dulu. Aku udah lapar nih. Kamu duluan aja, nanti aku nyusul. Mungkin aku harus cari cara lain biar bisa hidup lebih baik. Yulia, dari tadi kamu senyum-senyum terus deh. Iya, biasalah. Hehehe. Loh, makanan kamu udah habis. Aku pesenin lagi ya. Bu, tambah nasi sama ayam satu ya. Tuh, kamu makannya nambah ya. Makan yang banyak, soalnya muka kamu pucet banget. Aku lagi banyak pikiran sebenarnya. Hidup tuh makin berat, apa-apa serba mahal. Sedangkan gaji suami aku segitu-gitu aja. Halah, kamu tuh kebanyakan mikir, makanya tambah tua. Lihat aku, hidup santai tapi enak. Iya, nasib hidup kita beda. Gelang kamu baru ya? Bagus banget. Dikasih siapa tuh? Dikasih pacar aku lah. Orangnya mapan banget. Tiap minggu ngasih uang jajan, dibelanjain ini, itu. Pokoknya seneng banget. Bisa beli apapun yang aku mau. Pacar? Mas-mas Jawa yang kamu bilang dia udah punya istri itu? Iya, terus kenapa? Yang penting aku nggak nyusahin dia. Aku dapat perhatian, dapat duit juga. Istrinya juga nggak bakal tahu dia sibuk urus toko. Tapi kalau ketahuan gimana? Itu dosa loh. Maksud aku itu salah. Dosa. Kadang hidup itu harus realistis, Sapira. Dosa nggak bisa bikin kamu kenyang. Yang penting gak nyakitin siapa-siapa. Kamu juga harus belajar mikir buat diri sendiri. Iya sih, aku juga cuma pengen hidup tenang, punya rumah yang layak, gak mikirin besok makan apa. Tapi aku gak tahu harus mulai dari mana. Kalau kamu mau, aku bisa kenalin sama seseorang. Orangnya baik, mapan, gak neko-neko. Dia lagi nyari temen ngobrol katanya. Hah? Maksud kamu om-om juga? Gak aku takut, aku kan udah nikah. Aku ngerti Pir, tapi kadang kesempatan datangnya cuma sekali loh. Kamu ingin terus hidup susah gini? Aku gak maksa, tapi coba aja kenalan dulu. Siapa tahu bisa bantu kamu. Aku belum siap nerima tawaran kamu deh kayaknya. Ya udah, pikirin aja. Aku cuma kasih pilihan. Nanti kalau udah siap kabarin aku aja ya. Iya, nanti aku pikirin. Nanti tolong bayar aja ya. Aku buru-buru harus pergi. Kalau ada lebihnya buat kamu aja. Hah? Yulia ngirim kontak atas nama Bayu. Apa aku dengerin apa kata Yulia aja ya? Aku harus berani. Aku chat deh om-om ini. Halo, aku Safira. Ini loh Bayu, temanku yang aku bilang kemarin. Namanya Sapira, orangnya baik, polos dan rajin banget. Cocok lah buat temen ngobrol kamu. Safira ya, nama yang cantik. Kamu kerja di mana sekarang? Aku nggak kerja pak.
Maksudnya Mas Bayu, aku di rumah aja. Suami aku juga kerja jadi buruh. Jadi cuma ibu rumah tangga biasa. Nah kan, aku bilang juga apa? Kamu tuh berhak bahagia, Pir. Nggak salah kok kalau mau kenalan sama orang baik. Kamu nggak perlu takut. Aku cuma pengen temenan aja. Aku juga lagi butuh teman ngobrol. Istriku sibuk banget ngurus bisnis. Rumah besar tapi sepi. Kadang aku cuma pengen makan bareng sama orang yang bisa bikin aku nyaman. Oh gitu, kayaknya sih bisa. Soalnya aku juga sering ngerasa kesepian Mas. Soalnya suami aku kalau pulang kerja udah capek banget sama nggak ada waktu buat ngobrol. Nah, kita punya kesamaan ternyata. Aku harus cabut dulu ya. Kalian lanjut aja ngobrol. Aku ada urusan. Santai aja, Pir. Mas Bayu ini orangnya asik kok. Kamu suka belanja atau jalan-jalan? Suka sih, tapi udah lama nggak ke mall. Gak pernah punya uang buat kesana. Kalau gitu, abis dari sini ikut aku ya. Aku pengen nemenin kamu beli sesuatu. Anggap aja dia kenalan. Aduh, gak usah Mas. Aku takut dikira yang aneh-aneh sama orang. Aku ngerti, tapi aku cuma pengen ngerasain gimana rasanya dimanjain. It's okay. Kamu dari mana aja sayang? Kok bawa-bawa tas belanja gitu? Oh ini, katanya ada undian belanja gitu. Aku malah dapet hadiah. Hadiah? Tumben kamu dapat rezeki dadakan. Emang apa isinya? Katanya sih tas. Lumayan kan buat ganti tas aku yang udah robek. Kayak wangi parfum. Wanginya beda. Kamu beli parfum baru? Enggak, itu dikasih juga. Beruntung banget kan Mas? Aku nggak masalah kamu dapat rezeki, Fir. Tapi aku cuma pengen kamu jujur aja. Aku kerja tiap hari, tahu persis uang kita pas-pasan. Aku udah bilang tadi, ini hadiah. Kamu tuh jangan langsung mikir yang enggak-enggak. Aku cuma takut ada apa-apa di luar sana. Makanya aku harus tahu lebih detail. Aku tahu kamu sayang sama aku, tapi kadang aku ngerasa kamu gak bisa kasih aku lebih. Aku pengen hidup normal, gak susah terus kayak gini. Mungkin aku nggak bisa kasih banyak, tapi aku selalu berusaha. Semoga kamu nggak lupa siapa yang selalu di sampingmu waktu susah. Aku serius ingin bahagian kamu. Maafin aku Mas, tapi mungkin ini jalan aku buat ngerasain hidup yang lebih baik. Kamu jarang ngabarin aku sih. Gimana kabarnya? Iya, aku jarang pegang HP karena gak punya kuota, maaf ya. Aku sering mikirin kamu akhir-akhir ini, Fir. Aku tahu kamu pantas dapat hidup yang lebih layak. Maksudnya apa Mas? Aku pengen kamu jadi bagian dari hidupku, Fir. Aku pengen tanggung semuanya. Rumah, kendaraan, semua kebutuhan kamu. Aku juga gak bisa ninggalin istriku. Jadi Mas mau aku jadi istri kedua? Iya, aku gak mau bohong. Aku gak bisa janjiin hal manis, tapi aku bisa jamin kamu gak bakal kekurangan. Aku cuma pengen kamu bahagia sama aku. Kalau kita hidup bareng, kita gak bakal kesepian lagi. Mas, aku ini udah nikah. Aku punya suami. Aku takut dosa. Aku takut salah jalan. Aku ngerti, tapi aku juga tahu kamu udah terlalu lama berjuang sendirian. Kadang Tuhan ngasih jalan lewat cara yang baik. Kadang Tuhan ngasih jalan lewat cara yang gak kita duga. Aku gak maksa, tapi aku serius. Aku nggak tahu Mas. Aku cuma pengen berhenti ngerasa hidup miskin. Tapi ini salah kan? Salah atau enggaknya tergantung niat kita. Aku pengen bagian kamu. Aku pengen kamu berhenti ngerasa rendah diri. Walaupun kita kenal belum lama, tapi aku pastiin kamu bakal bahagia sama aku. Kalau aku mau, Mas janji nggak bakal ninggalin aku. Aku janji kamu bakal hidup tenang, gak perlu mikirin uang lagi. Semoga aku nggak nyesel. Kamu ngapain sayang? Mau pergi kemana? Bawa koper segala? Aku mau kerja di luar kota Mas. Aku udah dapet tawaran. Kerja luar kota? Kok aku gak pernah dengar sebelumnya? Kamu kapan nyiapinnya? Udah dari beberapa hari yang lalu. Aku nggak mau ngomong dulu sebelum pasti. Aku butuh uang Mas. Aku pengen hidup yang lebih baik. Tapi kenapa gak cerita dulu sama aku? Aku suamimu, Fir. Kita bisa pikirin bareng. Kamu nggak akan ngerti. Aku capek hidup gini terus. Lihat rumah ini. Kipas rusak, atap bocor. Semuanya serba menyedihkan. Aku pengen ngerasain hidup yang gak nyusahin aku atau kamu. Aku ngerti kamu capek, tapi jangan pergi kayak gini. Aku masih sanggup kerja, Fir. Pelan-pelan juga bisa berubah. Ini bukan tentang kerja keras. Ini tentang kesempatan. Aku udah dapet jalan buat mulai lagi. Dan aku nggak mau lewatin kesempatan ini. Jadi kamu beneran mau ninggalin aku? Aku nggak ninggalin. Aku cuma pengen nyari jalan buat masa depan. Aku masih sayang sama kamu. Tapi cinta aja nggak bisa bikin aku punya segalanya. Safira, kalau kamu pergi, rumah ini bakal sepi banget. Aku nggak mau kamu pergi.
Aku janji, aku bakal kabarin kamu. Doain aja semoga aku berhasil ya. Aku nggak akan pernah benci kamu, Fir. Sekalipun kamu ninggalin aku kayak gini, tapi aku juga gak bisa bohong. Ini rasanya sakit banget. Maaf mas, mungkin ini satu-satunya cara biar aku bisa ngerasain bahagia. Gimana sayang, kamu suka? Ini rumah kamu sekarang, rumah kita. Ya Allah, gede banget mas. Aku kayak nggak percaya bisa punya rumah sebagus ini. Nih buat kamu, anggap aja kenang-kenangan di hari pertama kita jadi suami istri. Mas, ini mahal banget. Aku nggak pantas dapat ini. Kamu pantas dapet ini sayang, kamu udah banyak ngerasain susah. Sekarang waktunya kamu ngerasain hidup enak. Aku nggak tahu harus bilang apa. Rasanya kayak mimpi. Dulu aku cuma bisa lihat rumah begini di TV. Sekarang kamu nggak perlu mimpi lagi. Kamu tinggal di sini, nyaman, tenang, nggak usah mikirin uang. Semua aku yang tanggung. Tapi mas, malam ini kita bareng kan? Aku pengen, tapi aku harus pulang. Istriku nunggu di rumah. Kamu ngerti kan? Aku belum bisa lama-lama kalau pergi. Oh iya, aku ngerti. Aku cuma pengen ditemenin aja. Rumah ini terlalu besar buat aku sendiri. Aku janji, aku bakal balik lagi. Jangan sedih ya. Ini semua buat kamu. Iya mas, nggak apa-apa kok. Fir, lihat nih, yang ini cocok banget buat kamu. Warna nude, elegan, harganya juga nggak mahal buat ukuran istri orang kaya. Cantik juga ya, tapi aku udah beli 2 hari yang lalu. Ntar dibilang boros lagi sama Mas Bayu. Lah, biarin, uangnya dia kan banyak, nikmatin aja. Toh, kamu udah sah jadi istrinya, walau siri. Iya sih, cuma kadang aku ngerasa bersalah aja. Dia masih punya istri. Halah, kamu kebanyakan mikir, istrinya nggak bakalan tahu. Lagian kamu nggak ganggu siapa-siapa, kamu cuma pengen hidup layak kan? Ya udah, aku beli deh tas yang ini. Wah, barang yang kamu pegang itu bagus ya. Suamiku juga pernah beliin tas yang sama, cuma beda warna. Fir, itu Lina, istri sahnya Pak Bayu. Oh iya, kebetulan tadi lagi lihat-lihat tasnya bagus. Kamu sering belanja di sini juga ya? Iya, kadang-kadang aja mbak. Semoga kamu suka ya sama barang yang sering suamiku beliin. Katanya dia lagi sibuk banget akhir-akhir ini, sampai jarang pulang. Kamu gak ngerasa kesepian? Mbak, kayaknya salah paham deh. Kami cuma belanja, gak ada urusan sama siapa-siapa. Oh gitu ya? Yulia, dia tahu nggak ya tentang aku? Tenang aja, Pir. Kalau dia tahu, dia udah ngamuk tadi. Dia cuma pengen ngasih peringatan. Tapi mulai sekarang kamu harus hati-hati. Jangan sering-sering pergi ke tempat umum. Aku takut, aku nggak mau semuanya kebongkar. Selama kamu diam dan Mas Bayu juga jaga rahasia, gak akan ada yang tahu. Udah, ayo kita pergi dari sini. Kamu akhir-akhir ini sering pulang malam. Mana baju-baju kamu jadi bau parfum cewek? Kamu ada main sama wanita lain ya? Aku beneran rapat sayang. Ada proyek baru yang lagi aku pegang. Makanya pulangnya suka telat. Proyek yang kamu maksud itu proyek bernama Safira ya? Kamu dengar dari siapa? Aku nggak butuh orang buat ngasih tahu aku. Mata perempuan gak pernah salah. Kemarin aku ketemu dia di mall. Wajahnya panik waktu lihat aku. Dari situ aja aku udah tahu segalanya. Lina, aku minta maaf. Aku gak bermaksud nyakitin kamu. Aku cuma merasa kesepian. Kamu sibuk banget akhir-akhir ini. Dan kamu pikir solusinya dengan nikah lagi diam-diam? Bayu, aku gak marah. Aku cuma kecewa. Aku kira kamu cukup dewasa buat milih setia. Ternyata kamu tetap brengsek. aku gak akan ninggalin kamu, Lina. Aku cuma salah langkah. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku bisa maafin kamu, tapi aku gak bisa hormat lagi. Semuanya udah kamu hancurin. Aku akan buktiin kalau aku masih pantas dihormati. Aku bakal berhenti ketemu dia. Aku janji. Janji aja gak cukup. Kamu udah ngambil kepercayaan yang udah aku bangun bertahun-tahun. Tapi terserah, aku gak akan ributin masalah ini. Aku cuma pengen kamu mikir, kamu mau dikenal sebagai suami siapa nanti? Suami yang setia atau laki-laki yang lupa diri? Aku ngerti. Aku bakal perbaikin semuanya. Karena kalau nggak tepatin janji, kamu bakal kehilangan lebih dari apa yang kamu pikirin. Maaf, aku baru bisa kesini. Banyak urusan kantor.
Gak apa-apa mas, aku udah biasa nunggu. Mau aku buatin minum dulu? Nggak usah, aku bentar aja di sini. Habis dari sini, aku bentar aja di sini. Habis ini harus pergi lagi. Pulang lagi? Mas nggak bisa nginep sekali aja. Rumah ini sepi banget kalau mas nggak ada. Kamu tahu sendiri, aku gak bisa lama-lama ninggalin rumah. Lina udah mulai curiga. Aku nggak mau masalahnya makin besar. Aku nggak minta banyak mas, aku cuma pengen ditemanin sesekali. Aku bosen sendirian. Safira, jangan mulai lagi. Aku juga capek. Aku ngatur waktu buat kamu tuh gak gampang. Aku nggak marah mas, aku cuma ngerasa kayak nggak dianggap. Aku juga istri kamu, aku pengen diperhatiin, disayang. Aku bahkan ngerasa lebih kayak simpenan doang daripada istri. Aku udah bilang dari awal hubungan kita gak bakal gampang. Kamu yang pilih jalan ini. Aku udah kasih semuanya yang kamu mau. Rumah, uang, kenyamanan, harusnya itu cukup. Tapi rasa kesepian ini nggak bisa dibeli mas. Aku cuma pengen sedikit kasih sayang. Aku tuh sering mual, sering pusing akhir-akhir ini. Aku takut. Kalau kamu sakit ya ke dokter. Jangan drama di depan aku, Fir. Aku beneran gak punya waktu buat urusan kecil kayak gitu. Kenapa semuanya jadi begini? Aku nggak bener-bener bahagia. Aku harus balik, istirahat, jangan mikir aneh-aneh. Iya, hati-hati di jalan mas. Hidup mewah tapi hampa. Ternyata begini ya rasanya. Bu Safira, saya udah periksa hasilnya 2 kali buat pastiin. Tapi janin ibu kondisinya lemah banget. Denyut jantungnya udah nggak ada. Maksudnya anakku nggak bisa diselamatin dok? Iya bu, bisa jadi karena kamu stres berat, kurang istirahat, atau terlalu capek secara emosional. Semua itu bisa berpengaruh besar ke kandungan. Aku nggak jaga diri baik-baik ya? Aku yang salah. Jangan salahin diri sendiri bu. Kadang hal kayak gini terjadi di luar kendali kita. Yang penting sekarang ibu istirahat dan jangan terlalu mikirin hal berat dulu. Tubuh ibu butuh tenang. Tapi gimana caranya tenang kalau yang hilang itu satu-satunya harapan aku dok? Aku pikir kehadiran dia bisa bikin aku gak ngerasa sendirian lagi. Saya ngerti perasaan ibu, tapi ibu harus kuat. Mungkin ini cara Tuhan mengingatkan ibu Safira buat jaga diri. Ini obatnya bu, diminum nanti setelah makan ya. Iya makasih. Kamu anak yang salah karena hadir di perut mama. Tapi mama sayang kamu. Maaf ya sayang. Semua ini karena papa kamu gak sayang sama mama. Mas, Aku tahu kamu bakal balik suatu hari. aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kamu masih ingat rumah ini kan? Dulu kamu yang rawat rumah ini, sekarang kelihatan gak keurus. Iya, aku inget. Aku juga inget tiap malam kamu pulang bawa nasi bungkus dan aku ngeluh terus. Aku gak pernah marah waktu kamu ngeluh. Aku cuma takut kehilangan kamu. Tapi ternyata ketakutan itu kejadian juga. Aku salah mas, aku salah banget. Aku pikir kemewahan bisa nutupin rasa sepi. Tapi ternyata aku kehilangan semuanya. Bahkan anakku. Kamu tetap istri aku, Fir. Walau kamu udah salah jalan, aku gak pernah sanggup benci kamu. Aku nggak minta dimaafin. Aku cuma pengen mulai dari nol di tempat yang dulu pernah aku tinggalin. Kalau kamu siap mulai lagi, aku gak akan nolak. Rumah ini emang kecil, tapi hatiku masih cukup luas buat nerima kamu pulang. Aku janji aku nggak akan pergi lagi. Aku udah cukup belajar dari kesalahan. Udah, jangan mikirin masa lalu terus. Yang penting kamu di sini sekarang.